Sahabat Mata Merah, lagi sebuah film dengan judul His Only Son telah menjadi perbincangan publik tanah air. Film bergenre keagamaan ini menuai kontroversi usai ditayangkan di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, sebuah film membuat beberapa orang secara terang-terangan mengalami ketakutan. Ada yang melarang film tersebut untuk diputar secara umum. Siapa yang melarang? Beberapa anggota DPR dari beberapa partai. Kira-kira apa alasannya? Katanya sih, film tersebut bisa mengganggu iman umat beragama. Kok bisa ya? Film His Only Son pertama kali ditayangkan di Amerika Serikat pada 31 Maret 2023. Film ini baru masuk ke Indonesia sekitar tanggal 30 Agustus 2023. Baru tayang beberapa minggu saja, film yang menceritakan salah satu sosok penting dalam sejarah agama ini menuai komplain dari sejumlah pihak. Sahabat Mata Merah pasti penasaran dengan film yang disutradarai oleh David Helling ini. Kali ini Mata Merah menjelaskan sekurang-kurangnya tiga fakta penting terkait film His Only Son. Pertama, sinopsis film His Only Son. Dalam penelusuran Mata Merah dari berbagai sumber berita dan analisis, tampaknya film His Only Son terinspirasi dari kisah Abraham dalam kitab suci umat Kristen. Film ini mengisahkan tentang ujian yang dihadapi oleh Abraham yang diperankan oleh Nicholas Mowat. Dalam alur film His Only Son, Abraham dikisahkan memiliki istri bernama Sarah. Keimanan Abraham kemudian diuji oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan melalui mimpi. Ia diminta untuk mempersembahkan putra sematawayang mereka yang bernama Ishak di Gunung Moria. Abraham pun menceritakan tentang mimpi tersebut pada sang istri. Sarah menjadi marah dan mempertanyakan perintah Tuhan untuk mengorbankan putra mereka. Kemarahan Sarah dalam film ini sepertinya bukan tanpa alasan. Abraham dan Sarah dalam film ini dikisahkan telah melalui perjuangan panjang selama puluhan tahun untuk mendapatkan anak laki-laki. Konflik batin pun bergejolak di hati Abraham, terutama dalam hal dilema menjawab kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak pribadi dan menolak perintah Tuhan sendiri. Kedua, film His Only Son timbulkan kontroversi. Beredarnya film His Only Son di bioskop tanah air menimbulkan kontroversi dari sejumlah pihak. Menariknya, kontroversi dan polemik terhadap film tersebut datang dari politisi, anggota DPR. Salah satunya datang dari Komisi 8 DPR RI. Sekedar catatan, Komisi 8 DPR RI memiliki lingkup tugas di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Tubagus Aceh Hasan Siarjili, meminta penayangan film His Only Son dihentikan, tegas dan jelas. Menurutnya, cerita di film ini tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Senada dengan beliau, pimpinan Komisi 8 DPR RI juga, Syaifullah Tamlia, meminta penayangan film His Only Son dihentikan agar tidak terjadi kegaduhan berunsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dari berbagai media kita ketahui, bahkan Syaifullah mengatakan penghentian tayangan film His Only Son demi menghindari kegaduhan berbau sara menjelang Pilpres dan Pileg 2024. Kocak sih yang ini. Ketiga, ada anggota DPR RI juga minta bioskop beri disclaimer. Tampaknya permintaan pemberian disclaimer lebih solutif dan sebagai jalan tengah. Guna mencegah terjadinya kesalahpahaman, salah satu pimpinan Komisi 8 DPR RI, Lukman Hakim, mengimbau kepada pihak bioskop yang menayangkan film His Only Son untuk memberikan disclaimer. Adapun fungsi disclaimer atau pengumuman khusus itu adalah untuk memberikan informasi bahwa film His Only Son menghadirkan kisah yang berbeda dari Nabi Ibrahim versi Islam. Dengan kata lain, mesti ada informasi kepada para penikmat film bahwa isi film His Only Son berbeda dengan sejarah dan ajaran Islam mengenai keluarga Nabi Ibrahim. Memang sih, disclaimer ini juga sebagai solusi yang tepat daripada melarang pemutaran film. Saya dan sahabat Mata Merah sepertinya sepakat bahwa disclaimer dapat memberikan kesadaran kepada penonton sejak awal bahwa muatan film His Only Son agak berbeda dengan sejarah dalam Islam. Karena memang film tersebut bukan berasal dari sejarah dan ajaran Islam. Tetapi saya sih berpikir seperti ini. Mungkin ini sangat liar. Sahabat Mata Merah boleh tidak setuju. Kalau melihat film saja bisa membuat iman lemah,
Bayangkan kalau lihat kenyataannya. Tetapi oke lah, ini hanyalah film yang mengungkapkan cerita dengan versi yang berbeda. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa pemberani. Tidak ada takut-takutnya. Semua film horor Indonesia saja tidak menakutkan. Tetapi saya, barang tentu juga sahabat Mata Nera, sepakat bahwa setelah film ini diwacanakan untuk dilarang, saya menjadi sangat tertarik untuk menontonnya. Kalaupun betul akan dilarang total, saya sabar menunggunya. Nanti pasti bisa menontonnya via internet. Sudah pasti, semakin dilarang, semakin banyak yang akan menonton film ini. Dan ingat, kalau sebuah film saja bisa mengubah iman, berarti ini film sekelas Tuhan. Tidak mungkin kan seperti itu. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.